Ya, record. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Riko Adrial, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Biofisika untuk hari ini. Dan perkenalkan, saya Marcel Oki Pratama, selaku kelompok 5 mengenai sinar X konvensional. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang sinar X konvensional. Sebelum masuk ke presentasi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Mungkin yang pertama, boleh kepada Kanovi Afriani, boleh memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Novi Afriani dengan BP 443023. Oke, selanjutnya kepada Natasha Putri Indrianto, boleh memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, saya Natasha Putri Indrianto dengan NIM 210443002. Oke, kepada Mutia, silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Mutia Huzalifah dengan nomor BP 2210442018. Oke, terima kasih. Sebelum itu, terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan waktunya supaya bisa kami menyelesaikan tugas ini mengenai Sinarex ini. Oke, mungkin kepada Kak Novi atau Natasha bisa melakukan share screen untuk saya bisa mulai presentasinya. Oke, yang pertama itu akan dibacakan oleh Putri. Kepada Natasha, dipersilakan Natasha. Baik, saya akan menjelaskan pendahuluan dari sinar X. Tunggu. Gimana? Nggak bisa apa? Tadi kelihatan nggak apanya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan, Kak? Nah, gimana cara apanya? Kenapa ada juga ternyata di sini yang kayak udah bisa LPG, udah pemanggilan katanya. Udah bisa LPG berarti mereka bisa menggunakan kalau di mereka. Itu kayak di ternyata itu nggak terpantau juga sama mereka. Lanjut aja atau gimana aku? Lanjut aja. Pendahuluan nih nggak? Kok ini tunggu loh, kok nggak bisa di ituan? Kok loh, nggak bisa di next. Tekan keyboard dari keyboard aja coba kak. Kanan tuh kak. Ya udah, bisa ya. Ntar. Terus, apa sih? Tadi. Ini nampak nggak? Nambah kak? Ininya yang di atasnya. Ini bisa nggak itu? Kalau di zoom kayak gini, nggak Oh bisa. ini karena video Oh kak. bisa. Sorry. Nah, Pendahuluan nggak? Oh baik, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Pendahuluan sinar X ini perkembangannya dimulai dengan penemuan pertama oleh Wilhelm Conrad Röntgen
Pada tahun 1895, Röntgen secara tidak sengaja menemukan sinar X saat melakukan eksperimen dengan tabung katoda, sebuah perangkat yang digunakan untuk menghasilkan sinar katoda. Pertemuan ini membuka jalan bagi perkembangan teknologi medis dan diagnostik, serta aplikasi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Sinar X telah menjadi alat diagnostik yang sangat penting dalam dunia kedokteran modern, dan pesawat sinar X konvensional tetap menjadi pilihan utama di berbagai fasilitas kesehatan, terutama di lingkungan yang mungkin tidak memiliki akses atau anggaran untuk pelatihan yang lebih canggih. Penemuan ini telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan teknologi di bidang kedokteran di Indonesia maupun secara global. Sekian dari saya kembalikan moderator. Oke, terima kasih kepada Natasha. Selanjutnya kepada Mutia mengenai komponen penyusun. Silakan kepada Mutia, dipersilakan Mutia. Baiklah, terima kasih moderator. Bagian selanjutnya yaitu mengenai komponen-komponen penyusun. Nah, terdapat 4 komponen utama dalam menyusun pesawat sinar X. Yang pertama yaitu kontrol panel. Nah, kontrol panel ini terdiri dari berbagai tombol dan kontrol yang berfungsi sebagai mengatur tegangan, mengatur arus, dan mengatur waktu exposure. Nah, dalam kontrol panel ini terdapat tombol-tombol LCV, KV, timer, MA control, KV meter, dan mode pemilihan fluoroskopi, dan yang terakhir yaitu main switch, yaitu tombol yang berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan dari pesawat sinar X itu sendiri. Nah, komponen selanjutnya yaitu HTT tank. HTT tank ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu trafo bertegangan tinggi yang berfungsi untuk menghasilkan tegangan input yang tinggi. Selanjutnya yaitu oli pendingin. Selanjutnya yaitu rectifier yang berfungsi untuk mengarahkan tegangan tinggi menuju tabung dan tegangan itu sendiri benar-benar tegangan DC murni. Selanjutnya itu trafo-filamen. Nah, trafo-filamen ini berfungsi sebagai pemanas rangkaian yang berguna untuk menghasilkan elektron. Komponen penyusun selanjutnya yaitu meja pasien. Nah, meja pasien ini terdiri dari beberapa bagian juga. Yang pertama yaitu moving grid. Moving grid ini berfungsi untuk mereduksi sinyal-sinyal lemah agar dapat tercetak dengan jelas. Selanjutnya yaitu spot film device, berfungsi untuk meletakkan film pada fluoroskopi. Nah, fluoroskopi ini berfungsi untuk melihat hasil pemeriksaan. Spot film device ini berfungsi untuk melihat hasil pemeriksaan secara fluoroskopi itu sendiri. Selanjutnya itu baki. Baki ini berfungsi sebagai tempat meletakkan film radiografi. Komponen penyusun selanjutnya yang keempat yaitu X-ray tube atau tabung X-ray. Pada tabung X-ray ini terdapat anoda dan katoda. Anoda itu sendiri sebagai kutub positif dan katoda itu sendiri sebagai kutub negatif pada tabung X-ray itu sendiri. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya itu prosedur penggunaan yang akan saya bahas sendiri. Oke, yang pertama itu ada persiapan. Yang dimana pasien itu tahap pertama untuk melepaskan pakaian dan aksesoris yang mengandung logam, seperti perhiasan atau kancing, karena bisa mengganggu gambar hasil dari sinar X. Karena sinar X itu dapat mendeteksi logam yang masuk dalam tubuh gitu, sehingga dengan adanya baju yang dikancing maupun perhiasan itu akan mengganggu dari hasil dari sinar X sendiri. Yang kedua, itu ada posisi pasien. Pasien akan ditempatkan di depan mesin sinar X sesuai dengan bagian tubuh yang akan diperiksa. Yang ketiga, itu pengambilan gambar. Nah, selama pengambilan gambar ini, teknis radiologi atau radiografi itu untuk mengarahkan mesin sinar X ke area tubuh yang ingin diperiksa. Yang keempat, mengevaluasi gambar. Nah, setelah radiografer ini udah diambil hasilnya, teknis dari radiografer tersebut akan mengevaluasi gambar tersebut sebelum dikirimkan ke pihak dokter gitu, atau pihak yang terkait mengenai apa yang terjadi dalam tubuh kita gitu. Mungkin boleh slide selanjutnya. Oke, keuntungannya. Yang pertama, dia tuh dari sinar X ini cepat.
Prosedur pengambilan hanya membutuhkan beberapa detik, nggak akan terasa dan tidak membutuhkan sangat waktu-waktu yang lama untuk mengetahui apa yang terjadi dalam tubuh kita yang tidak terlihat oleh panca indera kita. Yang kedua, non-invasif. Tidak memerlukan pembedahan atau tindakan invasif lainnya. Itu makanya yang tadi saya bilang, tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya membutuhkan waktu yang sedikit sangat. Yang ketiga, terjangkau. Nah, pesawat sinar X konvensional ini relatif terjangkau dibanding dengan peralatan medis lainnya. Yang keempat, dapat digunakan untuk melihat berbagai bagian tubuh termasuk tulang, organ dalam, jaringan lunak, dan sistem pernapasan. Oke, selanjutnya. Dan kekurangannya nih. Nah, paparan radiasi sinar X itu melibatkan paparan sinar X yang dapat menimbulkan risiko radiasi, terutama jika dilakukan berulang kali. Oleh karena itu, dosis radiasi yang diterima itu harus bisa dikontrol atau kita dapatkan seminimal mungkin, terutama pada wanita hamil ataupun anak-anak. Yang kedua, keterbatasan resolusi gambar. Nah, pesawat sinar X ini tidak bisa menggambarkan hasil yang benar-benar jelas gitu. Namun, dia bisa dilihat dengan melihat kondisi tubuh kita, walaupun tidak jelas gitu. Yang ketiga, keterbatasan dalam mendapatkan gambar 3 dimensi. Itu yang membuat penggambaran dari sinar X ini, walaupun dia bisa melihat tubuh kita, dalam tubuh kita, namun di dalamnya itu tidak bisa digambarkan secara 3 dimensi oleh gambar tersebut. Yang keempat, memerlukan keahlian teknis yang tinggi. Makanya, pesawat sinar X ini tidak semua orang bisa gunakan. Hanya pengguna khusus, yaitu pada radiografer, itu yang bisa menggunakan sinar X ini. Gitu. Boleh selanjutnya? Ini adalah contoh penggunaan di bidang kesehatan. Ini adalah gambar sinar X-nya. Oke, selanjutnya Kak. Nah, mungkin kesimpulan boleh disampaikan oleh Kanovi. Kepada Kanovi, dipersilakan Kanovi. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi pada sore hari ini, di mana pesawat sinar X konvensional masih menjadi pilihan utama di berbagai fasilitas kesehatan, terutama di lingkungan yang mungkin tidak memiliki akses atau anggaran untuk peralatan yang lebih canggih. Meskipun pesawat sinar X konvensional memiliki keuntungan seperti cepat, non-invasif, dan terjangkau, namun juga memiliki kekurangan seperti paparan radiasi, keterbatasan resolusi gambar, keterbatasan dalam memanfaatkan gambar 3 dimensi, dan memerlukan keahlian teknis yang tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pesawat sinar X konvensional agar dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan teknologi di bidang kedokteran di Indonesia maupun secara global. Terima kasih, kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Kanovi atas pembacaan kesimpulannya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah membantu dan juga teman-teman yang sudah menyelesaikan tugas besar ini. Saya dan teman-teman berterima kasih kepada Bapak Riko Adrial selaku dosen pengampu. Apabila dari kami ada kesalahan kata, mohon dimaafkan Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.